Welcome to my channel. Perkenalkan, aku Hesti Yusti. Ini adalah video pertama aku. Dan di video pertama ini aku akan membagikan sedikit pengalaman aku tentang Natur E. Selama 7 tahun aku mengkonsumsi Natur E, bagaimana efek buruk dan manfaatnya selama aku mengkonsumsi Natur E. Oke, sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, di sini aku udah ada satu kotak Natur E yang warna hijau. Ini isinya ada 16 kapsul atau 4 strip. Nah, aku konsumsi Natur E ini, biasanya satu strip ini ada 4 kapsul. 4 kapsul aku minum dalam satu hari. Biasanya aku minum kalau pagi hari 1 kapsul, kalau siang hari 2 kapsul, dan malam harinya 1. Jadi aku minum Natur E ini satu hari 4 kapsul itu dikarenakan karena aku menyeimbangi aktivitas aku di luar karena aktivitas aku padat. Jadi aku mengkonsumsi Natur E lebih dari 4 kapsul, meskipun di anjuran minumnya itu 1-3 kapsul aja. Tapi nggak apa-apa kalau 1-4 kapsul dalam satu hari. Tapi ingat, dilihat dari aktivitas kamu dan usia kamu. Yang pertama, aku ingin membagikan buat kalian manfaat selama 7 tahun, dari tahun 2008 sampai 2015 aku mengkonsumsi Natur E ini. Manfaatnya bagus banget karena membuat tubuh aku, badan aku, terutama kaki tangan aku menjadi cerah, menjadi mulus, kemudian menjadi lembab. Contohnya, realnya, ini tangan aku, ini punggung tangan aku ini sama sekali nggak ada lubang pori-porinya sama sekali. Ini bukan karena efek kamera, tapi ini real. Memang punggung tanganku nggak ada pori-porinya sama sekali. Ini membuat kulit menjadi kencang. Itu memang real. Natur E membuat kulit aku menjadi kencang. Nah, kalau manfaatnya sih yang aku rasa cuma itu, sesuai dengan yang tertera di kotaknya ini. Katanya vitamin E ini membantu memelihara kesehatan kulit. Oke, memelihara kesehatan kulit terbukti, tapi tidak untuk wajah. Jadi efek buruknya aku selama minum Natur E itu membuat muka aku menjadi beruntusan banyak banget. Jadi jerawat di wajah aku ini full, sampai nggak ada sama sekali celah sedikit pun yang terlihat. Kulit mulus aku nggak ada sama sekali. Mungkin buat kalian yang pejuang jerawat, ada yang persis sama aku dulu, gimana rasanya mau pergi nggak pede, mau make up pun nggak pede banget. Sampai-sampai aku dulu mau kuliah aja sering bolos gara-gara alasan jerawat doang. Ya, gimana lagi? Namanya juga wajah ini sebagai pancaran diri kita untuk dilihat orang gitu kan. Kalau udah jerawat mau gimana lagi? Kecuali orang yang memang pede banget, itu aku acungkan jempol kalau aku nggak pede. Nah, ketika itu aku baru sadar setelah 6 tahun lebih, hampir 7 tahun, aku mulai curiga. Kenapa sih jerawat aku mulai bertambah, semakin bertambah dan semakin subur di wajah aku, padahal aku udah pergi ke klinik kecantikan, pergi juga ke tempat-tempat yang memang bisa katanya untuk ngobatin muka aku gitu, dalam tanda kutip itu, sampai aku pergi ke dukun karena dipikir muka aku ini dikerjain orang, sampai segitunya aku mikirnya. Jadi ya nggak masalah lah, itu masalah masa lalu. Tapi ketika
Dengan cara apapun gak berhasil, aku gak pernah ke dokter kulit. Akhirnya aku memutuskan aku pergi ke dokter kulit, spesialis kulit. Ketika itu aku bilang sama dokter, "Dok, kenapa sih muka aku kok semakin banyak jerawatnya dan tumbuhnya itu dalam satu hari itu bisa nambah sampai 5 sampai 6 biji jerawat. Dan jerawat aku itu kalau aku lihat sih jerawat batu yang besarnya seperti biji jagung. Bukan kecil-kecil kayak jerawat orang normal, pokoknya biji-biji jagung." Memang sih pada dasarnya wajah aku memang wajah berjerawat, tapi jerawat aku itu kecil-kecil dulunya. Nah, dokter aja ketika pertama kali lihat wajah aku, dokter kaget sekaget-kagetnya. Sampai dokter bilang baru pertama kali dia melihat pasien dia yang seperti wajah aku yang rusak parah karena jerawat. Jadi dokter bilang, "Kamu selama ini konsumsi makanan apa aja, minuman apa aja sih?" Ya udah, aku bilang kan aku konsumsi kayak seperti biasa aja, nasi, telur, sayur, buah, dan lain-lainnya semuanya aku konsumsi, Dok. Aku bilang gitu. Dan kalau minuman seperti biasa air putih, kemudian soda kadang-kadang, terus itu teh, susu. Dan kalau ada suplemen, aku ya cuma minum vitamin E, Natur E, Dok. Langsung dokter bilang cut di situ, stop Natur E. Langsung aku kaget, "Dok, aku mengkonsumsi Natur E udah hampir 7 tahun loh, Dok. Masa sih gara-gara Natur E? Emang sangkutannya apa sih, Dok?" Aku bilang gitu kan. Dokter bilang Natur E atau vitamin E itu memicu aktifnya kelenjar minyak pada wajah, apalagi wajah seseorang itu sedang radang atau bertumbuhnya jerawat. Bagi kulit orang yang berminyak, sensitif, jerawat, itu nggak boleh mengkonsumsi vitamin E berlebihan. Itu dokter bilang. Coba kalian bayangin aja, aku mengkonsumsi Natur E bertahun-tahun dan aku merasakan wajah aku seperti dikasih pupuk karena vitamin E atau Natur E itu. Di situ aku baru menyadari dan oh ternyata gara-gara Natur E. Ya sudah, akhirnya aku stopin Natur E, minum Natur E aku stopin, dan dokter beri aku obat untuk minum, obat dalam. Kemudian di obat luarnya juga dokter ada kasih aku krim khusus untuk jerawat. Jadi selama itu aku menjalani perawatan dokter dari krim dan obat yang diminum hanya itu. Dan Natur E memang aku nggak minum. Dan selama berapa lama berlangsung, betul jerawat aku semakin berkurang. Tapi kalau memang lepas dari Natur E, makanan juga harus dijaga. Kenapa begitu? Karena kalau wajah orang yang berjerawat, kalau sering makan coklat, makan yang manis-manis, keju, susu, ataupun makanan yang tingkat glukosa atau gulanya tinggi, itu gak bisa. Katanya karena dapat memicu tumbuhnya jerawat lagi. Apalagi telur dan indomie, dokter nggak anjurkan. Jadi selama itu aku diet makanan manis, makanan yang berlemak. Pokoknya aku memang stopin karena aku pengen mengistirahatkan wajah aku. Jadi selama itu ya berangsur baik. Wajah aku setelah lepas dari Natur E, aku mulai lepas Natur E itu 7 tahun. Selama 7 tahun aku lepas. Memang sebelum aku lepas,
aku tetap minum, tapi aku jeda, aku jarang-jarangin, tapi tetap aku minum. Memang benar, ketika aku minum Natur E itu jerawat aku tumbuh lagi, padahal 3 hari aja aku minum Natur E itu pakai jedanya itu bisa 3 hari atau 5 hari, kemudian aku minum lagi Natur E, ya tumbuh lagi jerawatku dan besar-besar, subur banget. Oke, fix, berarti memang benar karena Natur E. Dan efek buruk yang kedua, itu membuat aku menjadi obesitas atau gemuk. Sebenarnya kalau dibilang obesitas banget enggak, cuma aku mengalami kegemukan. Dari berat badan aku 48 kilo, biasanya 48-49 kilo, itu naik drastis menjadi 61 kilo. Dan aku nggak sadari kalau berat badan aku naik drastis seperti itu. Karena apa? Natur E membuat nafsu makan aku bertambah, sehingga tiap hari aku lupa kalau aku itu udah makan, tapi aku makan terus, makan terus. Akhirnya aku jadi gemuk. Jadi buat kalian yang mengkonsumsi Natur E itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Kalau negatifnya untuk yang wajah berjerawat dan juga wajah berminyak, kemudian yang udah gemuk, itu lebih baik aku saranin nggak usah konsumsi. Tapi buat kalian yang wajahnya normal, tidak berminyak dan tidak sensitif, dan juga kalian yang memang pengen gemukin badan, itu pas banget, anjurkan untuk kalian yang memang pengen gemuk. Nah, kata dokter juga vitamin E itu bagus buat seseorang yang memang program hamil, karena katanya dapat menyuburkan, menaikkan tingkat berapa persen gitu. Pokoknya Natur E itu membuat pasangan laki-laki dan perempuan sama-sama konsumsi Natur E itu meningkatkan kesuburan. Itu dokter sampaikan sama aku seperti itu. Jadi cuma itu aja sih yang bisa aku sampaikan pengalaman aku. Jadi buat kalian yang mengkonsumsi Natur E, jangan seperti aku yang terus-terusan mengkonsumsi tanpa tahu efek buruknya. Dilihat dari kondisi kulit kita. Oke, kulit aku, kulit badan aku, kaki tangan aku memang bagus. Memang aku akui memang bagus. Cuma untuk wajah aku yang tiap hari dilihat orang rusak karena ya berlebihan mengkonsumsi vitamin E itu. Nah, kalau kalian lihat wajah aku yang sekarang, jerawat aku nggak terlalu tumbuh. Memang kadang-kadang tumbuh, jerawat aku tumbuh 1, 2, ataupun 3, itu pun karena aku datang bulan haid. Itu menurut aku sih jerawat normal yang tumbuh ketika seorang perempuan sedang haid. Dan aku sekarang menjalani perawatan herbal dengan masker buatan daerahku sendiri. Kebetulan aku tinggal di daerah Kalimantan, jadi ada orang yang memang bisa meracik tanaman herbal khas dari Kalimantan ini dijadikan sebagai bedak. Bedaknya itu diolah seperti bedak dingin, jadi padat, kering. Nanti aku akan share buat kalian di video aku berikutnya ya. Jadi buat kalian yang pengen terus menyimak video-video aku, jangan lupa buat kalian harus subscribe, like, comment, and share. And thank you for watching. Dah.